Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan gudang rosok di Pasar Kliwon, Solo. Api bahkan merembet dan menghanguskan belasan rumah di sekitarnya. Kebakaran hutan Gunung Lawu mulai meluas ke wilayah Karanganyar. Cuaca panas semakin ekstrim, warga di Klaten menyerbu sebuah sumber mata air untuk berenang. Kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda gudang rosok yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Saking besarnya api, belasan rumah warga juga ikut terbakar. Para warga yang terdampak kebakaran kini mengungsi. Api terus membesar, menghanguskan gudang rosok di Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Karena banyaknya bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang, api cepat merembet ke permukiman warga. Sedikitnya 13 rumah warga ikut terbakar. Pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, namun mereka terkendala lantaran jalan masuk ke lokasi kebakaran sempit. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Kita memang banyak kendala, banyak sekali masyarakat dan gangnya sempit. Masyarakat semuanya menunjukkan jalan, tapi jalan itu tidak bisa dilewati unit kita. Ya kan masyarakat ya seperti itu, bingung. Asal dagang disuruh masuk, ternyata tidak bisa masuk. Pada akhirnya kan kita harus ngolor dari utara sana, harus pakai selang yang sangat panjang. Hingga Selasa malam api terus berkobar. Meski begitu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kebakaran hebat membuat warga Joyo Sudiran mengungsi ke pendopo Kelurahan Pasar Kliwon lantaran tempat tinggalnya ikut terbakar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran juga terdampak asap pekat dari kebakaran. Pihak Kecamatan Pasar Kliwon telah menyiapkan 2 lokasi pengungsian bagi warga serta dapur umum yang dapat digunakan bagi mereka yang terdampak kebakaran. Untuk yang di kelurahan jumlahnya ada sekitar 53 jiwa, karena sudah kita lihat ada laki-laki 16 dan perempuan 37, lansia ada 6, kemudian untuk balita ada 3 orang, untuk ibu hamil sementara tidak ada. Kalau yang di SD Muhammad yang 3 ini kakak yang ada dari RT 2 22 kakak, kemudian RT 1 26 kakak, RT 3 46 kakak, RT 12 10 kakak, balita ada 20 jiwa, ibu hamil ada 2 dan lansia sekitar 80 orang. Jadi sekitar jumlah lumayan sekitar ratusan kalau jumlah jiwanya itu. Pemerintah Kota Solo akan menyiapkan bantuan perbaikan rumah warga yang rusak atau yang ikut terbakar. Petugas Pemkot Solo di lapangan masih terus mendata rumah warga yang terdampak. Ya, sambil besok pagi kita cek betul mana rumah-rumah yang terdampak, kemudian berapa jiwa, apakah itu nanti bisa kita ditindaklanjuti dengan setelah ini selesai semua ada perbaikan ya. Bisa dengan skema RTLH ya, kira 20 juta ya, mungkin bisa lebih ya, karena Dalam upaya memadamkan api, damkar kerahkan 15 unit mobil. Pemadaman dilakukan dengan cara memasukkan api ke dalam pipa-pipa yang dipasang di area titik api. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Petugas melakukan pendinginan terhadap gudang rosok yang terbakar di Jalan Joyo Sudiran, Pasar Kliwon, Solo. Sementara warga yang terdampak kebakaran masih bertahan di pengungsian. Petugas damkar gabungan masih terus melakukan pendinginan dengan menyiram gunungan rongsokan yang masih terbakar di gudang rosok di Jalan Joyo Sudiran, Pasar Kliwon, Solo. Selain itu, petugas juga mengecek 5 rumah warga yang ikut terbakar untuk memastikan api benar-benar sudah padam. Salah satu warga mengaku bagian dapur dan kamar mandinya ikut terbakar akibat rembetan api dari gudang rosok.
Ia masih mengungsi di rumah tetangga, sementara orang tuanya masih dirawat di rumah sakit karena menghirup asap pekat kebakaran. Mengungsi tempundi di mana? Kemarin di rumah tetangga, sekarang nggak salah di rumah sakit, soalnya bapak saya kena paru-paru. Paru-paru. Pada saat itu pas kebakaran itu lagi sakit atau gimana? Udah pas waktu mandi, terus saya diduduki tetangga, saya keluar lari, nggak pakai baju, cuma pakai celana, saya lari keluar. Terus malamnya itu terasa sakit paru-parunya, sekarang dibawa ke rumah sakit. Sementara korban terdampak kebakaran masih mengungsi di pendopo Kelurahan Pasar Kliwon. Pemerintah Kota Solo menyiapkan 2 lokasi pengungsian, namun saat ini hanya menggunakan 1 lokasi di pendopo Kelurahan Pasar Kliwon saja. Pengungsian kita siapkan ada di 2 titik sebenarnya, ada di Kelurahan Pasar Kliwon dan yang satunya di SD Muhammadiyah 23. Tapi sampai dengan tadi malam itu yang terisi kita pusatkan dulu di kantor Kelurahan Pasar Kliwon. Kemarin yang mengungsi di sini di kelurahan itu ada 53 jiwa. Gudang Rosok terbakar hebat pada Selasa sore hingga api merembet ke sejumlah rumah di sekitarnya. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih mendata jumlah kerugian baik di pihak warga terdampak maupun pihak Gudang Rosok. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Kebakaran hutan di Gunung Lawu, daerah Ngawi dan Magetan mulai merambah ke wilayah Karanganyar. Hingga kini total luas lahan terbakar sebanyak 20 hektar. Asap terlihat di hutan lindung di Gunung Lawu dari kawasan Candi Ceto, Jenawi, Karanganyar. Pemadaman dilakukan secara manual oleh tim gabungan dengan peralatan kayu, ranting daun pohon, dan cangkul. Banyaknya dahan kering serta angin kencang membuat api sulit dipadamkan, terlebih adanya sejumlah api yang ada di tebing curam. Terdapat 3 titik api yang masih menyala, yakni petak 63A1 di Hargopuruso, serta petak 63A2 di Ondorante dan Hargotiling. Kebakaran hutan di Magetan dan Ngawi yang merambah ke kawasan Karanganyar membuat luas lahan terbakar bertambah dengan total sebanyak 20 hektar. Sekarang ada penambahan yang kemarin 8 sekarang menjadi 20 hektar. Ya. Itu masuk wilayah? Masuk wilayah Jawa Tengah. Koordinasi dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dari ADM, itu tadi sudah kita bicarakan langsung dengan beliau Bapak Bupati lewat telepon dan akan dinaikkan ke tingkat tanggap darurat. Titik api yang belum dapat dipadamkan membuat pemerintah Kabupaten Karanganyar akan segera menaikkan status kebakaran menjadi status tanggap darurat. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Sekarang kita bergeser.